Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang Hari Patah Hati Nasional. Tentu yang saya maksud Hari Patah Hati Nasional itu karena ada idola artis yang kemudian memutuskan untuk menikah dengan yang lain. Tapi yang saya sebut kali ini, Hari Patah Hati Nasional itu ketika ada upaya-upaya untuk memisahkan, menjauhkan Prabowo Subianto dengan Jokowi, termasuk juga berupaya untuk menjauhkan dan memisahkan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Jadi pasca Pilpres setelah PDIP dan Jokowi itu saling pecah kongsi dan saling bermusuhan, Prabowo Subianto sebagai presiden harapannya harus menjauhkan Jokowi dari kekuasaan Prabowo. Tentu ini bagi kelompok-kelompok yang anti Jokowi. Pada saat yang bersamaan setelah PDIP kalah Pilpres di 2024, Prabowo Subianto sebagai presiden berharap PDIP itu tidak diajak berkawan dalam koalisi dan bahkan sebisa mungkin PDIP itu dikucilkan dalam koalisi pemerintahan. Tapi dalam hari puncak ulang tahun Gerindra yang ke-17 kemarin di Sentul, ada satu peristiwa politik. Ada pernyataan-pernyataan politik yang disampaikan oleh Prabowo secara terbuka bahwa Prabowo Subianto itu memiliki hubungan yang baik dengan Jokowi ataupun dengan Megawati Soekarno Putri. Hari puncak ulang tahun Gerindra yang ke-17 itu terjadi dan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari. Itulah yang saya sebut tanggal 15 Februari 2025 saya ingin nyatakan sebagai Hari Patah Hati Nasional. Kepada siapa? Hari Patah Hati Nasional kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo menjauhkan Jokowi dari dirinya. Kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo itu menganggap Jokowi bukan orang penting di negara kita. Lalu patah hati yang kedua itu diarahkan kepada orang-orang yang selama ini anti dan memusuhi PDIP dengan harapan Prabowo tidak pernah menyinggung PDIP. Prabowo menganggap bahwa PDIP itu adalah musuh yang kemudian harus dikucilkan. Itulah yang kemudian tidak terjadi. Kita mendengarkan satu persatu secara seksama pidato politik Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo Subianto mengatakan ucapan terima kasihnya yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tanpa Jokowi mungkin kemenangan dirinya tidak akan dicapai. Itulah yang kemudian membuat seantero acara saat itu di Sentul menggema secara serempak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo juga memuji hal-hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Prabowo bahkan mengklaim semua mantan-mantan presiden di Republik Indonesia itu adalah mereka yang berkontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks itulah kemudian Prabowo mengatakan, jangan ada lagi upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Tidak berhenti di situ ternyata. Jokowi di acara yang spektakuler itu, momen spesial ulang tahun Gerindra yang ke-17, juga diberikan waktu untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Jokowi juga memuji Prabowo Subianto setinggi langit. Memuji Prabowo sebagai presiden paling kuat, nggak ada yang berani mengkritik Prabowo Subianto, tapi justru yang dikritik adalah Jokowi. Di situ ada suasana kehangatan, keakraban yang cukup luar biasa, yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dengan Jokowi. Bahkan posisi duduknya, Prabowo itu di tengah, sebelah kanan itu Jokowi, sebelah kiri itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi bagi pihak-pihak yang selama ini misalnya berharap betul supaya Jokowi dijauhkan dari Prabowo, supaya Prabowo bermusuhan dengan Jokowi, pastinya patah hati melihat momentum itu kemarin. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto satu persatu memuji mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang mestinya harus mendapatkan apresiasi dan jangan dijelek-jelekkan. Dari Soekarno, kemudian dari Soeharto, kemudian Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Semua adalah mantan-mantan presiden yang pastinya sudah memiliki kontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Bahkan Prabowo Subianto menyinggung Megawati Soekarno Putri. Kata Prabowo itu tidak suka kalau ada yang menghina dan menjelek-jelekkan Megawati Soekarno Putri. Nah kan, jadi bagi pihak yang selama ini nyinyir dan benci kepada PDIP dan berharap Prabowo juga memusuhi PDIP, patah hati juga.
Siapakah pihak-pihak itu? Ya tentu kita tahulah. Biasanya yang benci kepada PDIP adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Jokowi. Lalu siapa yang sebenarnya benci kepada Jokowi dan berharap Prabowo menjauh dari Jokowi adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukung PDIP, sebagai pendukung Ganjar, dan pendukung Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalau kita mau konklusikan, atau kita mau sederhanakan, maka Hari Patah Hati Nasional tanggal 15 Februari 2025 kemarin itu dikhususkan kepada para pemilih dan pendukung Jokowi, kepada pemilih PDIP, kepada pemilih Anies Baswedan, dan kepada mereka pemilih-pemilih Ganjar Pranowo. Itulah yang saya sebutkan, bahwa Hari Patah Hati Nasional tanggal 15 Februari 2024 menjadi momen di mana sebenarnya Prabowo Subianto sebagai presiden itu tidak ingin bikin jarak, tidak ingin bikin musuh, dan tidak ingin berseberangan dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Itulah Prabowo Subianto. Ini agak unik presiden, agak lain, karena saya kira Prabowo Subianto itu rasa-rasanya memang tidak memiliki jarak psikologis apapun dengan mantan presiden sebelumnya. Dengan Megawati merasa bersahabat, dengan Jokowi apalagi karena dinilai sebagai teman politiknya saat ini, dengan SBY juga begitu dekat. Tapi agak beda kalau kita melihat hubungan politik Jokowi. Jokowi dengan Megawati pastinya tidak bisa bertemu. Ini bagaikan minyak dan air, sampai kiamat nggak bakal ketemu. Begitupun Megawati, begitupun Jokowi maksud saya dengan SBY, memang kelihatan nggak punya persoalan apapun. Tapi kalau mereka bertemu, dua tokoh ini, gestur tubuhnya itu kaku. Kelihatan tidak hangat dan kelihatan tidak akrab. Beda misalnya kalau SBY itu bertemu dengan Prabowo, kelihatan hangat dan kelihatan cair. Begitupun ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo, itu kelihatan hangat dan kelihatan cair. Itulah yang saya sebut. Jokowi mungkin tidak punya persoalan apapun dengan SBY, tapi tidak seluas, tapi tidak secair dan tidak selentur bagaimana Jokowi akrab dengan Prabowo dibandingkan dengan SBY. Artinya apa? Pada level Jokowi sekalipun ada jarak yang sepertinya agak sedikit tersumbat dengan SBY. Begitupun dengan SBY. SBY itu dengan Prabowo nggak ada persoalan. Kawan seperjuangan di tentara. Kan begitu cerita SBY. Begitupun dengan Jokowi memang nggak ada persoalan SBY. Tapi memang keagrabannya itu sangat kelihatan tidak terlampau lengket. Apalagi terkait dengan Megawati Soekarno Putri. Sekalipun misalnya dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu dengan salah satu TV swasta, SBY selalu mengatakan sangat hormat dengan Megawati Soekarno Putri, tapi SBY itu juga mengakui punya jarak yang agak sedikit kaku karena ketika bertemu sekalipun keduanya itu tidak pernah bicara begitu hangat, tidak pernah bicara begitu mesra. Oleh karena itu dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lain di negara kita, gitu ya, Prabowo Subianto yang saat ini jadi presiden, rasa-rasanya satu-satunya presiden yang memiliki hubungan baik dengan mantan-mantan presiden yang lain. Dengan Jokowi baik, dengan Megawati baik, dengan SBY juga baik. Itulah yang saya sebut memang Prabowo ini adalah presiden yang agak lain karena jarak psikologi politiknya dengan mantan-mantan presiden terdahulu itu tidak pernah bisa dibantah. Ada kehangatan, ada keakraban yang selalu terbangun. Itulah yang sepertinya membuat mindset bagaimana politik Prabowo itu adalah mindset politik gotong royong, politik kerjasama, politik kekeluargaan. Ini tentu tidak bisa dilepaskan personifikasi dan latar belakang politik Prabowo yang berlatar belakang tentara. Tentara itu kan pasti persatuan. Tentara itu pasti bicara tentang NKRI. Tentara itu pasti mengedepankan soliditas dan gotong royong. Karena persatuan, gotong royong, itu adalah kunci bagaimana membangun bangsa di masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, bagi kita semua, Anda semua, Bapak Ibu, para kawan dan para sahabat handai taulan, yang berharap Prabowo berusaha dengan Jokowi, sorry ya, Anda pasti sakit hati, karena nggak mungkin dilakukan oleh Prabowo Subianto. Begitupun sebaliknya, bagi Anda, kita semua, Bapak Ibu, yang berharap Prabowo memusuhi PDIP, memusuhi Megawati, sorry, pastinya juga tidak akan terjadi karena bagi Prabowo Subianto, PDIP merah yang dia sebut gitu ya, adalah teman dan sahabat perjuangan. Dan Prabowo marah katanya, Prabowo itu tidak suka maksud saya kalau Megawati juga suka dijelek-jelekan. Oke, clear kan? Clear dong. Tanggal 15 Februari 2025 kita nyatakan sebagai Hari Patah Hati Nasional karena Prabowo tidak menjauhkan Jokowi dari dirinya dan Prabowo tidak jadi
dan tidak mau pastinya menjauhkan dirinya dengan Megawati Soekarno Putri. Siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah para pendukung Prabowo Subianto yang sampai hari ini pesta pora, menikmati kemenangan, dan tentu saja menikmati bagaimana membangun bangsa di 5 tahun yang akan datang. Oke?